Oke, di sini sebagai contoh kita menggunakan speaker 300 watt 8 ohm 2 biji. Jika kita pasang secara paralel, ini menghasilkan 600 watt 4 ohm. Nah, setelah kita ketahui 600 watt 4 ohm, kita tentukan dulu trafo. Misalnya kita menggunakan trafo 5 ampere 45. 45 ini adalah tegangan VAC dan perlu kita searahkan dulu dengan rumus sebagai berikut. VDC sama dengan VAC kali 1,414 sama dengan 45 kali 1,414 sama dengan 63,63 volt DC, atau kita bulatkan saja menjadi 63 VDC. Nah, kemudian daya output yang dihasilkan dari volt DC 63 volt ini dengan beban impedansi 4 ohm sudah bisa kita tentukan dengan cara yaitu daya output sama dengan VDC kuadrat dibagi R. R ini adalah impedansi speaker tadi, yaitu 63 kuadrat sama dengan 3969 dibagi 4 sama dengan 992 watt. Nah, ini adalah daya output dari volt DC 63 volt dengan beban 4 ohm ini bisa menghasilkan daya 992 watt. Akan tetapi di sini daya trafonya belum kita hitung. Nah, kita hitung dulu apakah daya trafonya memenuhi seperti daya output ini 990 watt ini. Kita hitung daya trafonya dulu dengan rumus volt kali ampere, yaitu 63 kali 5 sama dengan 315 watt. Jadi daya output maksimal trafo ini adalah 315 watt. Lalu bagaimana caranya agar daya output yang sudah kita hitung tadi terpenuhi, yaitu 990 watt dengan menggunakan volt DC 63 volt dan impedansi beban 4 ohm, yaitu dengan cara menaikkan ampere dari trafo kita. Nah, di sini dengan 63 VDC ketemunya ampere trafo adalah 15 ampere. Jadi untuk memenuhi kebutuhan 992 watt dengan 63 volt DC dan beban 4 ohm adalah memerlukan 15 ampere 63 volt DC. Kemudian kembali ke topik ya, apakah trafo 5 ampere 45 VAC ini mampu mengangkat speaker 300 watt 2 biji? Jawabannya ya mampu, tapi kurang maksimal karena watt daya trafo maksimalnya adalah 315 dan kebutuhan watt speakernya kalau 2 biji adalah 600 watt. Jadi kesimpulannya tetap bisa bunyi, tetap mampu, tapi kurang maksimal. Nah, dari hitung-hitungan ini sudah bisa kita simpulkan ya bahwa daya trafonya maksimal cuma 315 watt. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan dari daya trafo 315 watt ini berapa transistor final yang harus kita perlukan. Misalnya kita menggunakan transistor Shangan SC2922 ya. Ini menurut datasheetnya adalah 200 watt per pasang. Per set adalah mengeluarkan daya 200 watt. Ini untuk transistor yang original, dan kadang-kadang kita mendapatkan yang original ini kan kadang ya untung-untungan, kadang ya dapat, kadang ya enggak. Jadi kita bulatkan saja menjadi 150 watt. Dan jika satu set ini menghasilkan 150 watt, maka dikalikan 2 set maka menghasilkan 300 watt dan sudah tepat dengan hitungan trafo tadi. Kemudian jika menggunakan transistor Toshiba AC5200 ya, ini menurut datasheetnya ini mengeluarkan daya sekitar 150 watt. Kemudian kita bulatkan menjadi 100 watt saja, dikarenakan mencari part yang original itu pun gampang-gampang susah. Jadi setiap
satu setnya mengeluarkan 100 watt, maka jika dikalikan 3 set maka mengeluarkan 300 watt. Jadi kesimpulannya untuk trafo 5 ampere 45 VAC ini transistornya menggunakan kalau Sanken 2 set dan kalau Toshiba 3 set. Ini untuk mono. Nah, bagaimana untuk pemasangan stereo? Begini, trafo 5 ampere 45 VAC menghasilkan daya sekitar 315 watt itu tadi ya. Itu adalah daya keseluruhan, daya kemampuan trafo keseluruhan, enggak peduli baik mono atau stereo, itu kemampuan maksimal trafonya cuma 315 watt. Jadi sedangkan mono saja menggunakan 2 set Sanken 300 watt itu sudah pas-pasan untuk mono. Apalagi kalau dibuat stereo, nah itu bisa kita pikir sendiri apakah mampu kalau dibuat stereo per channel 2 set Sanken. Ini untuk hitungan ideal atau hitungan maksimalnya disesuaikan dengan trafo. Nah, jika ada pertanyaan apakah bisa dibuat stereo dengan masing-masing Sanken 2 set, jawabannya bisa. Dan bunyinya kadang lumayan. Tetapi daya yang dihasilkannya nggak seperti yang kita hitung tadi karena kemampuan trafonya cuma segitu wattnya. Kemudian juga berakibat pada trafo bisa over ya, panasnya over karena kelebihan daya, kelebihan muatan. Jadi kalau merakit power itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan trafo itu sendiri. Nah, kemudian untuk penghitungan elko ya, untuk kebutuhan elko ini untuk hitung-hitungannya rumusnya sangat rumit. Kalau dijelaskan pun mungkin akan susah menerimanya. Jadi sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber, dari beberapa rekan-rekan yang sudah eksperimen, yang sudah sering merakit. Untuk kebutuhan elko menurut daya power ampli itu sebagai berikut ini, sudah saya buatkan daftar. Untuk power ampli dengan daya keluaran 30-60 watt ini kebutuhan elkonya 4000 mikro. Kemudian untuk 60 watt sampai 150 watt ini 10.000 mikro. 150 watt sampai 300 watt 15.000 mikro. 300 watt sampai 800 watt 20.000 mikro, dan 800 sampai 1500 watt ini adalah 40.000 mikro. Kemudian perlu diingat ini adalah hitungan untuk satu channel tekanan. Seperti yang kita tahu kalau power amplifier kelas AB dan seperti yang kita rakit-rakit itu adalah tegangannya simetris, yaitu min dan plus, ground min dan ground plus. Jadi untuk hitungan elko ini adalah setiap satu sisi tegangan. Misalkan ground plus saja ini memerlukan 4000 mikro. Jadi kalau kita buat simetris maka juga 4000 kali 2. Seperti itu. Ini bukan hitungan keseluruhan ya. Ini hitungan satu channel tegangan. Jadi kesimpulannya untuk trafo 5 ampere 45 VAC dengan beban atau daya power 300 watt itu memerlukan 2 buah elko 15.000 mikro. Kemudian untuk besaran volt dari elko itu menyesuaikan tegangan dari trafo ya. Misal dari trafo ini 45 VAC, jika dibulatkan menjadi VCC itu sekitar 63 VDC. Jadi untuk elko-nya ini minimal harus 80 volt. Karena kadang elko yang kita beli itu belum tentu original. Jadi harus kita kasih jarak ya, jangan terlalu mepet. Nah, seperti itu tadi penjelasannya, semoga bisa difahami. Kemudian hitung-hitungan seperti tadi juga nggak akurat 100% ya, karena
juga dipengaruhi oleh banyak hal antara lain trafo ini murni atau tidak mengeluarkan gaya sebesar itu. Juga banyak faktor juga, misalnya finalnya original atau tidak. Pokoknya banyak sekali faktor yang jelas itu hitungannya untuk acuan saja ya, dan belum tentu akurat seperti hitung-hitungan tadi.